Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih memberikan berkat-Mu, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini, kami tidak kekurangan apapun. Tuhan, sebentar kami akan memulai renungan pagi kami, berkatilah kami, agar apa yang kami renungkan dapat menjadi berkat bagi kami, juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkatilah renungan kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8. Di mana tema kita adalah selalu ada jalan keluar. Saya akan membacakan ayatnya untuk kita semua. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kota Korintus adalah sebuah kota yang menerima surat dari Paulus sesudah kota Roma. Rasul Paulus sendiri mengenal dengan baik konteks jemaat di kota Korintus ini karena beliau pernah tinggal di sana, Bapak Ibu, selama 1,5 tahun. Kota ini adalah kota yang posisinya sangat strategis dan merupakan kota dunia dengan perhubungan internasional karena menghubungkan antara tanah Yunani Tengah dengan tanah Yunani Selatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa tujuan dari Rasul Paulus mengirim suratnya yang kedua ini adalah untuk menguatkan jemaat di Korintus dalam kehidupan mereka yang berat sebagai orang Kristen jemaat mula-mula. Memang untuk hidup sebagai orang Kristen bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Saya yakin kita semua juga mengetahuinya. Terlebih mereka adalah jemaat mula-mula. Kalau untuk konteks kehidupan saat ini mungkin mereka adalah jemaat pagaran begitu. Seringkali mereka menerima diskriminasi dari pihak pemerintah, begitu juga dari orang sekitarnya. Hal ini menurut saya cukup relevan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen di Indonesia pada saat ini. Lalu kira-kira apa yang perlu kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari dari bacaan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui bacaan ini kita diajak untuk menyadari bahwa memang untuk kita hidup di dalam Kristus atau menjadi orang Kristen yang taat, kita akan menemukan berbagai cobaan, tantangan, dan berbagai hal berat lainnya yang akan menghampiri kita. Terkadang, bahkan tak jarang, kita akan merasa bahwa beban untuk hidup benar sangatlah berat, sehingga kita akan merasa tertekan dan hampir putus asa, sehingga kita menyeleweng dari jalan hidup yang benar. Kendati demikian, Bapak Ibu, satu yang perlu kita ingat adalah Tuhan kita yang kita sembah melalui Yesus Kristus adalah Ia yang lebih besar dari berbagai cobaan yang menghampiri kita. Untuk itu, sebagai umat yang menyembahnya,
iman kita terhadapnya juga harus sejalan dengan itu. Kita diajak untuk memiliki iman yang kuat, sama seperti kepercayaan Tuhan yang kuat kepada kita. Orang percaya tidak akan tenggelam dalam lautan masalah, Bapak Ibu. Kita akan kuat untuk menghadapi dan melewati masalah tersebut karena Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita mampu melewatinya, kita harus ingat semuanya karena Tuhan, bukan hanya semata-mata karena diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keadaan dan konteks kehidupan yang sulit hanyalah bumbu dari kehidupan yang kemudian akan membuat kita semakin kuat dari hari ke hari. Bumbu tersebut juga yang akan membuat kita semakin layak di hadapan Kristus, semakin layak untuk disebut sebagai rekan sekerja Kristus. Jangan melulu kita melakukan hal-hal yang menyeleweng ketika kita menerima berbagai masalah. Jangan melulu mengeluh. Kita harus menyadari bahwa Yesus, Tuhan kita sendiri, sudah melalui berbagai penderitaan untuk menyelamatkan kita. Lalu apakah kita tidak malu apabila kita yang sudah diselamatkannya justru menyeleweng dari jalan hidup yang benar? Yesus sendiri tidak mengeluh. Ia tidak kabur dari kita, dan seharusnya kita sebagai sahabat dan rekan sekerjanya juga tidak pergi dari jalan hidup yang telah ditentukannya. Ketika kita menerima berbagai masalah dan cobaan, merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah solusi yang dapat kita lakukan. Ketika kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, niscaya Tuhan yang akan mengangkat kita melalui kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika melihat tema dari renungan kita pada hari ini, saya teringat akan sebuah lagu populer yang menurut saya sangat erat kaitannya dengan tema. Mungkin Bapak Ibu juga mengetahuinya. Lagu ini berjudul Jangan Menyerah, yang dipopulerkan oleh The Massive, sebuah band yang terkenal pada tahun 2000-an. Mungkin kita bisa menyanyikannya bersama-sama pada bagian ref. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, oh, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, oh. Mungkin lagu itu bisa menjadi salah satu pengingat kita. Untuk itu, marilah kita menerus mengingat Tuhan, terlepas dari kondisi hidup kita yang sedang di atas atau di bawah. Karena sejatinya, kita adalah orang Kristen, rekan sekerja Kristus, yang tidak perlu meninggalkan dan bahkan harusnya tidak meninggalkan Kristus, sama seperti Ia yang tidak pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan renungan pagi kami ini. Berkatilah kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus mengingat Engkau, untuk terus menyerahkan kehidupan kami
hanya kepada tangan pengasihan-Mu Tuhan, sehingga apapun kondisi yang ada dalam kehidupan kami tidak membuat kami jauh dari-Mu, justru membuat kami semakin dekat dan membuat relasi antara kami dengan Engkau menjadi semakin erat Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, berkatilah itu semua, sehingga apa yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Seluruh kegiatan kami dalam hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.